Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia, berkata oleh sahabat Ali karamallahu wajhah, beliau adalah sahabat Nabi, beliau adalah sepupu Nabi, dan beliau adalah menantu Nabi. Kata sahabat Ali karamallahu wajhah, inna as'abal a'mal, sesungguhnya yang paling payahnya amal, amal yang paling payah, arba'u khisalin, yaitu ada 4 macam perkara. Yang 4 macam ini termasuk berat, payah untuk mengamalkan, berat untuk mengamalkannya, berat. Apa yang pertama? Al-'afwu 'indal ghadab, memaafkan ketika marah. Orang ini buat salah dengan kita, lalu kita maafkan ketika kita masih marah. Orang buat marah, tapi kita maafkan, tidak menunggu nanti, itu payah. Bukan mudah memaafkan ketika kita masih marah, ketika orang itu membuat marah dengan kita. Man kappa ghadabahu kappallahu anhu azabahu. Kata Nabi, barang siapa yang menahan ia akan marahnya man, maka Allah tahan daripadanya azabnya. Jadi kalau orang ini buat marah secara pribadi, artinya dia buat marah kepada pribadi kita, bukan urusan agama, lalu dia memaafkan, ini berat, ya. Dia mencemarkan nama baik kita, tapi kita maafkan, tidak kita marah, kita tahan marah kita. Nanti azab untuk kita itu ditahan Allah. Kita ini melakukan kesalahan dosa, jadi kalau diazab wajar, diturunkan Allah siksa untuk kita wajar, karena kita melakukan dosa. Tapi karena kita memaafkan kesalahan saudara kita yang ada kaitannya kepada pribadi kita, maka nanti Allah tahan, menunggu taubatnya, tapi untuk kepada pribadi, tidak kepada agama, lalu dimaafkannya, tidak ada sangkut paut dengan yang lain, khusus kepada pribadinya, dimaafkannya, maka nanti Allah tahan azab untuknya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
Man kaffa ghadabahu wa basata ridahu wa bazala ma'rufahu. Man kaffa, man bermula barang siapa, manahan ia man, ghadabahu akan marahnya man. Mestinya dia ini marah bisa, karena dia benar. Orang itu buat salah, dia bisa marah dia, karena menyentuh kepada pribadinya. Kalau dia marah, haknya, tapi ditahannya marah, tapi malah wabasata ridahu, dan membentangkan ia, memberikan ia akan ridanya itu man. Jadi rida saja dia, rida. Yang ketiga wabazala ma'rufahu, dan tetap menyerahkan kebaikannya. Dia ini dibuat orang marah, tapi dia membukakan rida, menyerahkan kebaikan, tidak marah. Seperti saya cerita kemarin, ada guru di kampung itu diundang malam oleh tetangganya, diundang tetangga sebelah kampung. Datang itu guru datang. Sekali datang, sudah sampai di rumahnya tidak ada orang. Guru itu nanya, ada apa sampian mengundang saya? Kata yang punya rumah, tidak adalah, saya ngundang cuman. Kalau sampian ada perlu, silahkan pulang. Nah, memang tuan rumah kada salah, dia kan cuma ngundang. Nanti malam ke rumah saya ya. Sampai ke rumah dia ada orang, dia tidak salah, dia ngundang cuman. Bukan nyuruh makan. Nyuruh makan tidak, nyuruh tahlil tidak, jadi kada salah dia. Makanya kita hati-hati kalau ada undangan, kalau cuma ngundang. Malam ini Bapak Ibu diundang ke rumahnya Haji Rauf, seluruhnya datangan naik. Ada apa hajat? Dia adalah ngundang cuman. Kalau sempian ada keperluan, silahkanlah pulang, tidak apa-apa. Dia tidak salah, dia ngundang. Tapi tidak ngundang makan, tidak ngundang tahlilan. Tidak marah. Guru ini tidak marah. Bahkan dinampakkan ridanya. Di mukanya tidak ada seperti kesal, dada. Kayak senang aja. Bahkan wabazala ma'rufahu, masih tetap berbuat baik kepada orang tuh. Besok malam undangnya lagi, datang lagi, sama dengan kemarin malam. Betul lah katanya saya mengundang sempian, tapi ngundang cuman tidak ada acara ada. Cuman kalau pian hendak ada gawian di rumah, silahkanlah balik. Itu namanya wabazala ma'rufahu. Yang ketiga, ngundang lagi, tetap berbuat baik, datang lagi. Nah, ini namanya man kaffa ghadabahu, ditahannya marah. Wabasata ridahu, dinampakkannya senang hati. Wabazala ma'rufahu, dan tetap dia menyerahkan kebaikannya kepada itu orang. Wa wasala rahimahu, dan tetap mempererat iaman akan tali persaudaraan man. Wa adda amanatahu, dan menunaikan iaman akan amanahnya. Adkhalahullahu azza wajal yaumal qiyamati fi nurihil a'zam, maka Allah masukkan akan dia kepada hari kiamat ke dalam surga dengan nur yang maha agung. Selamat menuju
ridanya Allah, selamat menuju rahmat Allah, selamat menuju surganya Allah, karena kita di dunia manahan marah. Cuman kita berat, padahal kita salah dengan Allah banyak. Begitu kawan kita salah sekali dengan kita, mengkhianati janji, cuman janjinya hari ini, sekalinya dada, besok malah sekalinya kita sudah tidak memaafkan. Padahal kita salah dengan Allah banyak, Allah Maha Pengampun. Allah tunggu taubat kita, ditunggu. Nah, tapi kalau hamba Allah salah dengan kita, kita tidak memaafkan. Padahal salah dengan Allah kita banyak. Nah, siapa orang memaafkan kesalahan orang yang membuat salah dengan kita, terus kita berbuat baik kepada mereka, maka nanti ditahan Allah, marahnya Allah, azabnya Allah untuk kita. Cuman kata sahabat Ali itu berat. Yang kedua, wal judu fil usrati. Dan yang kedua, punya sifat dermawan. Jud itu katanya di atas sakha, di atas sakha. Artinya sama, pemurah. Wal jud, pemurah juga. Sama dengan bakhil. Bakhil itu bukhlun, bakhil, pelit. Suhun, pelit juga. Tapi suhun itu di atas bakhil. Kalau bukhlun, pelitnya kepada orang. Tapi kalau suhun untuk dirinya pun pelit. Duit banyak, makan ikan asin masih dengan terasi, karena sayang dengan duit. Kalau sudah duit tuh jadi merah, duit 100, payah nak jadi hijau lagi. Simpannya diikatnya, duit belunggu di kamar, dalam bakul penuh duit. Makan makaam, ya undang papai, orang undang agugu, awak na papai, orang ikan senangin, awak ikan bulu ayam. Itu namanya suhun, namanya pelit. Jangankan untuk orang, untuk mengongkosi anak sekolah saja tidak mau. Karena menurut perhitungannya, daripada mengirimi anak pergi mondok, bagus suruh kerja, ada pemasukan. Kalau dia mondok, dia sekolah, pengeluaran. Tapi kalau dia kerja kan paling tidak bertahan, tidak ada pengeluaran, bahkan bisa ada pemasukan. Nah, itu namanya suhun. Nah, sama tadi sakha, orangnya pemurah. Kalau jud, lebih lagi pemurahnya. Nah, jadi orang ini tetap punya sifat jud, ya baslul mal, menyerahkan harta. Kalau untuk kebaikan tidak ada sayang dengan hartanya, itu jud. Padahal fil usrati, pada waktu sulit. Ini masa-masa sekarang ini masa-masa sulit. Ya, masa sulit. Apa tidak sulit? Ya, sulitlah masa sekarang. Ekonomi agak nurun. Ada saya lihat di HP itu, sampai lagu dong keripit tuh berubah. Dong keripit, ahai tulang bawang katanya. Duit tinggal sedikit, orang datang nagih hutang. Nah, itu kan payah tuh. Duit sedikit, ekonomi agak terjepit, tapi sifat dermawannya, sifat pemurahnya tidak berkurang. Dia tetap menggunakan, menyerahkan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Itu namanya jud fil usrah. Itu tidak gampang. Hendak berlaku pemurah ketika sulit, itu tidak gampang. Aipi waktil fakri wa su'ubatil mal. Artinya berlaku pemurah, berlaku dermawan pada waktu kefakiran dan payahnya mencari harta. Payah mencari harta. Ya, kelapa
buahnya dikit, pinang buahnya dikit, nah, sawit banyak, murah pula harganya. Nah jadi susah di dalam mencari harta susah, tapi dia tetap berlaku pemurah, berlaku dermawan. Itu sulit tapi pahalanya besar. Yang ketiga, wal iffatu ay man il haram, artinya mencegah, memelihara diri daripada yang diharamkan Allah. Fil khalwati, pada sendirian, ketika orang lain tidak ada, kita sendirian berkhalwat, kebetulan orang tidak ada yang tahu, peluang hendak berbuat salah itu ada, tapi dia dapat menahan. Makanya maling itu dia berbuat ketika orang sunyi, apalagi hujan gerimis, malam pula kan sunyi orang. Nah itu bisa ngambil dia tanpa sepengetahuan, itu maling namanya. Tapi kalau mengambil di depan kawan itu bukan maling, ya itu rasab namanya, memakai tidak berbilang begitu, agak beda tipis sedikit. Nah cuman dia walaupun di waktu sunyi orang tidak tahu, tapi dia dapat memelihara dirinya. Ini kalau diambilnya bisa, tapi dia tidak mau mengambil, itu berat. Fi waktil impirat aninas, artinya waktu sendirian daripada orang banyak. Orang tidak ada yang tahu, orang tidak ada yang melihat. Kalau kita masih dapat memelihara diri daripada mengerjakan yang haram, nah itu berat. Kalau di tengah orang kita bisalah melihara diri, ya karena kita malu. Tapi ketika orang tidak ada, masih tidak bisa memelihara dirinya dari perbuatan yang diharamkan Allah. Nah itu berat, tugas itu berat. Yang keempat, wa qaulul haq, artinya bercakap yang benar. Liman yakhafuhu, kepada orang yang takut ia akan itu orang. Kita takut dengan seseorang ini, tapi kita tetap berkata yang hak. Berani tidak? Qulil haq walau kana murran. Cakaplah, kata Nabi, yang hak, yang benar, sekalipun itu pahit akibatnya dan terasa pahit sekalipun. Kalau itu benar, katakan. Itu adalah, kata sahabat Ali, perbuatan berat. Kalau berkata yang hak kepada orang yang kita takuti, au yarjuhu, atau kita mengharap kepadanya akan pemberiannya. Kita mengharap kebaikannya, tidak berani kita bercakap sembarangan, tidak berani. Bercakap yang hak, tidak berani. Kenapa? Karena kita berhajat kepada dia. Itu berat. Berkata yang hak kepada yang kita takuti. Kalau kita tidak takut, wajarlah kita berkata yang hak. Tapi kalau kita takut dengan orang itu, tapi masih berkata yang hak. Imam Ahmad bin Hambal begitu. Imam Ahmad bin Hambal itu disuruh mengakui sesuatu yang tidak benar. Lalu sahabat Ahmad bin Hambal tidak mau. Dia disuruh mengakui Al-Quran itu baru, tidak mau. Karena isi Al-Quran itu qadim, tidak mau. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal dimasukkan ke dalam penjara karena berkata yang hak tadi. Dan masukkan ke penjara, disuruh mengakui Al-Quran itu baru, tapi tidak mau. Dipukul oleh penjaga, kena baju jubahnya. Lalu Imam Syafi'i sakit. Imam Syafi'i ini gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Sakit dia. Dikirim utusan minta pinjamkan baju jubahnya yang dipakai
ketika dipenjara untuk dibawa ke Imam Syafi'i, dipinjamkan, bawa ke Imam Syafi'i, direndam, bajunya direndam, airnya dimandikan oleh beliau, sembuh sakitnya, bajunya berkeramat karena beliau ikhlas dan berkata yang hak, tidak mau mengatakan Al-Quran itu baharu. Nah, ini namanya qaulul haq liman yakhafuhu. Kemudian tersebut di dalam kitab Zabur, auhallahu ta'ala ila Daud, mewahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Daud, innal aqila al-hakima, sesungguhnya orang yang berakal, al-hakima ay kamilal ilmi, artinya yang sempurna ilmunya, yang bijaksana. Orang yang berakal, yang bijaksana itu la yakhlu min arba'i sa'atin, tidak sunyi ia orang yang berakal daripada 4 masa, 4 macam saat. Jadi orang berakal ciri-cirinya ada yang 4 nih, ada. Berarti kalau yang 4 nih kededa, dibalik mafhum mukhalafahnya berarti kada berakal begitu. Orang yang berakal, yang sempurna ilmunya, dia tidak mau sunyi daripada 4 macam saat. Dibaginya pada itu 4 macam masa, ala hazihil a'mal, atas ini beberapa amal. Yang pertama, sa'atin yunaji fiha rabbahu, 1 saat dibaginya dia sibuk munajat pada itu masa akan Tuhannya. Dia selalu munajat kepada Allah. Orang yang berakal itu setiap hari ada waktu munajat kepada Allah. Mana contohnya? Bizikrihi, dengan mengingatnya Allah, dengan berzikir kepada Allah. Jadi setiap hari itu kita harus menyiapkan waktu untuk berzikir. Makanya orang tarikah itu setiap habis sembahyang 5 waktu mesti ada zikirnya. Kalau zikir jaharnya 165, kalau yang sirnya ada yang 1000, ada yang 2000, tergantunglah. Nah, paling tidak kalau kita ini tidak mengambil talqin zikir, ya paling tidak imbas sembahyang 10 kali lah membaca zikir, atau di mana waktulah kita ini ada berzikir kepada Allah. Watilawati kalamihi, munajat kepada Allah itu dengan cara membaca kalamnya Allah. Makanya ayah sering pesan kita ini usahakan setiap hari ada membaca Al-Quran. Terserahlah kapan waktunya. Kalau Ki Hasyim Asy'ari, pendiri NU itu, beliau menyuruh membaca Al-Quran itu setiap habis sholat subuh, sebelum sarapan, sebelum ngopi lah, sebelum minum. Nah, kalau kita tidak sempat baca Al-Qurannya, baca yang hafal saja. Qul huwallah kah diulang-ulang 3 kali, karena tidak sempat, karena kita keburu mau ngopi umpama keparit 1, keparit 3 kah. Ini kalau balik mengambil Al-Quran habis gambung panas, udahlah baca qul huwallah aja lah, baca qul huwallahu ahad sampai habis diulang-ulang 3 kali. Itu apa namanya, bahagian dari Al-Quran. Bahkan
membaca qul huwallahu ahad 3 kali itu pahalanya mengimbangi khatam Al-Quran sekali, pahalanya cuman, tapi tidak menggugurkan kesunahan membaca Al-Quran. Nah, ada yang bilang, ada orang mengamalkan asal imbas sembahyang subuh baca Al-Quran sebelum sarapan, asal habis salat subuh baca Al-Quran sebelum sarapan. Dia tidak mau sarapan kalau belum baca Al-Quran. Ternyata katanya rezekinya murah. Rupanya bahagian amalan supaya rezeki murah, ternyata rupanya baca Al-Quran antara lain. Jadi saya kalau ditanya orang, Ustadz katanya minta amalan supaya murah rezeki, saya jawab itulah, amalkan Al-Quran habis salat subuh menjelang sarapan, insya Allah rezekinya murah. Kalau ditanyanya lagi, Ustadz katanya minta pelaris dagang supaya berdagang laris, saya bilang jual yang agak murah dari orang. Nah, kalau orang jual beroti 25 sebatang, bantaikan 10.000, nah, dijaminlah laris. Aduh Ustadz katanya itu tidak ada untung. Lah kan kita tidak bicara untung, kan yang penting laris. Kalau tidak laris yang murah lah. Kalau tidak untung baca Al-Quran. Karena kalau membaca Al-Quran itu mesti untung, mesti bahagia. Kata Nabi, apa namanya, in aradtum aisas su'ada wa mautas syuhada wan najata yaumal hasri wa zilla yaumal hari wal huda minad dalalah padawimu qiraatal Qur'an fa innahu kalamur rahman wa hisnun hasin minasyaitan wa rujhan alal mizan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, apabila kamu hendak hidup bahagia, hendak hidup untung. Kalau hidup ini hendak untung, hidup ini hendak bahagia, hendak bahagia. Semua kita hidup hendak untung dunia akhirat. Mati syahid, untung di akhirat. Dan selamat di padang mahsyar, dan dapat naungan panasnya di padang mahsyar. Karena di padang mahsyar itu katanya kepala kita dengan matahari itu sepenjangkauan. Jadi kalau kita angkat tangan surung ke atas sampai matahari. Padahal matahari itu besar. Besarnya matahari itu katanya lebih kurang 1.300 kali lipat besarnya bumi ini. Bumi ini besar, tapi matahari lebih besar lagi. Tapi kenapa maka halus? Kalau matahari itu lebih besar daripada bumi, kenapa kecil? Karena matahari itu ditaruh Allah jauh di atas. Itu katanya jarak bumi dengan matahari itu ukurannya 1 triliun kilometer. Kada kurang kada lebih. Kalau kada caya ukur ha. Pas. Kita ini kan gampang-gampang saja gitu. Saya kada percaya ukur. Kalau hendak ngukur, iya kan jelah. Aku pun kata orang cuman juga, iya kan cuman. Daripada ngukur dewe, bagus terima bersih. 1 triliun kilometer jaraknya. Itu pun kalau musim panas. Sekarang kita terasa di tungkal ini saja sudah terasa panas. Dulu ada kan hatap yang hatap putih itu supaya terang ke dalam. Nah sekarang ini sebentar cuman masang tuh yang bagus, beli dilapis 2, tidak ada lama ada kuning tuh. Kenapa? Tergulung karena panasnya sinar matahari. Padahal 1 triliun kilometer jauhnya. Nah, bayangkan cuman 1 penjangkauan, 1 jengkal dari kepala dengan matahari. Bagaimana panasnya? Ternyata ada amalannya. Supaya selamat panasnya matahari, hidup untung. Untung apa? Untung dunia akhirat. Ternyata padawimu qiraatil Qur'an. Nah, padawimu qiraatal Qur'an. Maka terus meneruslah kata Nabi membaca Al-Quran. Nah, jadi tingkatan kita nih tidak bisa banyak seadanya lah. Ya, tidak bisa kita lancar nian baca Al-Quran ya di sekitar qul huwallah lah. Sekitar qul huwallah
qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, balik ke Fatihah pulang. Nah, Fatihah kan juga bagian daripada Al-Quran, tapi bagus lagi kalau Al-Qurannya dikasih tanda, habis ini nyambung lagi, habis ini nyambung lagi, syukur-syukur setahun khatam. Kalau guru kami seminggu sekali khatam, seminggu sekali khatam. Mbah Yusuki itu begitu, seminggu sekali khatam. Beliau ngambil di musallanya Habaib dekat Habib Lutfi, Habib Ahmad, itu tak jauh dengan Habib Lutfi musallanya. Itu beliau amalannya Al-Quran. Jadi apabila imbah sembahyang subuh, salaman kuliling, bikin lingkaran kayak obat nyamuk, duduk. Nanti Habib itu pertama baca Al-Quran, terus nyambung 1 juz baru selesai. Nanti zuhur begitu pula. Jadi cuman khatamannya setiap malam, setiap subuh Isnin. Aku hafal khatamannya. Jadi aku subuh Isnin itu sembahyang situ terus. Kenapa? Ada nasi bungkus. Nah, nasi bungkusnya ada. Kalau tidak nasi bungkus, roti. Dia minumannya susu asli. Susu asli yang kayak di Makkah tuh, agak belinang di atasnya. Nanti kasih secangkir surang, baru nanti pakai talam besar tuh roti, 1 potong 1 orang, tapi 4 jari ada tabalnya, panjang pulang tuh. Pokoknya imbah makan tuh merigak lah. Jadi parai kami macam mana lah, kada senang di situ saya. Duit sedikit cuman, saya dikirim orang tua, duit saya 25.000 juga, sebulan 25.000. Kalau Ustaz Zuhdi banyak kirimi, aku dikit cuman. Kalau Ustaz Hakim lumayan banyak. Kalau Ustaz Hasan Azhari banyak juga, 50-an. Kalau Ustaz Abdul Rahman agak dikit, 40. Kalau Ustaz Suhaimi Peridua mantap lagi, bisa 60 kirimannya. Ada kawan saya dari Patah Parang 90, saya 25. Apa ada ciit dibuatnya? 25 mana cukup ya. Saya bilang sama orang tua saya, Pak, bisa tidak nambah 5.000 lagi biar cukup 30.000 1 bulan. Kata orang tua saya, kalau kau tidak sanggup 25.000 balik saja, Bapak munduk, kau yang kerja. Wah, kataku di berunding nang Tuhan. Mau dah mau paksalah saya apa adanya lah. Jadi saya kalau subuh Senin saya tidak mau ninggalkan jemaah di Masjid Habib tuh. Kenapa? Ada nasi bungkusnya. Kadang roti besar, minum sudah. Kalau minum kopi jahe setiap subuh, setiap habis sembahyang ini sudah habis sembahyang. Nanti kan salaman duduan tuh, duduan beres. Nanti keluar dari rumah beliau bawa idang kopi jahe. Ya, kalau minum kopi jahe itu segar mata dan mudah tidur, segar badan sehat. Ya, badan sehat. Itu setiap habis sembahyang subuh mesti dikasih kopi jahe. Berjalan dong ngasih pakai cangkir. Nah, nanti kasih minum balikkan, minum balikkan. Berapa banyak jemaah? Maka jemaah di musalla beliau tuh macam ini besarnya. Panjang lagi sedikit ke sana. Penuh dah. Kadang sampai ke pelatar. Semua dikasih minum jahe itu, ya. Kalau kalau subuh Jumat, nah itu tadi roti dengan susu. Kalau subuh Senin nasi bungkus. Hafal kok. Yang ada makanan itu hafal kok. Memang hafalan aku, hafalan kalau masalah itu. Nah, jadi kita harus ada munajat kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Wasa'atin yuhasibu fiha nafsahu. Kita siapkan ada masa untuk menghisap, memeriksa diri kita. Kapan perlu dicatat, jangan pemasukan duit jadi catat. Kita kadang-kadang hari ini dicatat berapa dapat, berapa pengeluaran. Nah, ini kerja kita dicatat. Ambil kayak kertas putih. Di sini katanya menyiapkan kertas. Ya. Jadi bi ayyaktuba a'malahu, bahwasanya dia menulis akan amalnya fil karidi, di kertas yang putih. Tulis di kertas putih. Nah, ini garis, ini perbuatan baik, ini kesalahan, ini istighfar. Nah, kita tulis hari ini berapa banyak kebaikan,
berapa banyak kesalahan. Sudahkah istighfar? Sudah, tulis sudah. Kita per bulan lihat mana banyaknya perbuatan baik dengan perbuatan jahat. Cakap kita mana banyaknya cakap baik dengan cakap jahat, ditulis. Kita tidak sempat itu. Paling tidak kita nih mengangan-angan, jadilah menyiapkan, menghisap-hisap diri. Ya Allah, banyak salah saya, astagfirullahalazim. Wasa'atin yamshi piha ila ikhwanihi, dan siapkan masa berjalan kepada kawan-kawan. Alladzina yukhbirunahu bi'uyubihi, cari kawan yang kira-kira kalau kita nih salah, dia mengingatkan, dia kasih masukan. Pak, menurut saya lah bagus begini sempian nih, bagus begini. Cari kawan yang selalu bisa memberikan saran kepada kita untuk berlaku baik. Cari kawan. Jadi kalau ada kawan yang suka memberikan saran di dalam kebaikan, itu harus jangan dipisahi. Kita ikuti terus. Ada masa berjalan kepada kawan yang kawan itu selalu menyarankan kebaikan kepada kita, ngasih tahu kesalahan kita. Nang keempat terakhir, wasa'atin piha yukhalli baina nafsahu wa baina lazzatiha al halal. Nah, ada masa sekali-sekali jauhkan diri kita daripada kelezatan yang halal. Sesekali puasa, mestinya Kamis puasa, Senin puasa. Cuman saya Senin tidak puasa, luput ngopi, karena jadwal ngopi pang Senin. Tapi saya memang pang ada penyakit mah. Sama Ustaz Sa'dur Rahman itu katanya penyakit mahnya agak tinggi. Makanya kalau beliau makan muntah keluar lagi, maka belum bisa mungkin mengisi pengajian di rumah beliau. Nah, jadi kalau ada penyakit mah mudah begitu, udah bisa puasa. Ya, bisa puasa tapi terus menerus. Karena sumu tasahhu. Kata Nabi, puasalah olehmu, niscaya kau sihat. Tapi rutin. Saya ini sudah terlanjur mah, jadi memang dari pondok jarang makan karena duitnya tidak ada. Pokoknya kena mah, dari pondok Pekalongan saya kena mah sampai sekarang. Bukan mahir makan, memang mah asli. Makanya saya kalau makan cabai rawit itu pedih perut, ya pedih perut. Nah, jadi sesekali kita memisahlah dengan kelezatan, kurangi kelezatan. Tidak setiap hari, mungkin 1 minggu 1 kali atau 1 bulan 1 kali. Ada mengurangi. Pak, insya Allah kita mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah dunia wal akhirah, husnul khatimah wassa'adah. Minta maaf waktunya terlebih, saya tidak pandang jam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 6.